Selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Esturyong Janikoyafet. Pada siang hari ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang bisa mempengaruhi perilaku konsumen. Nah, jadi faktor-faktor perilaku konsumen ini adalah semacam dorongan dari eksternal ataupun dari internal diri sendiri yang melatar belakangi suatu alasan mengapa kita membeli suatu produk. Nah, jadi faktor-faktor yang bisa mempengaruhi itu ada 4. Yang pertama faktor budaya, yang kedua faktor sosial, yang ketiga faktor kepribadian, dan yang keempat adalah faktor psikologi. Nah, faktor yang pertama, faktor budaya. Faktor budaya ini secara garis besar adalah faktor yang meliputi aspek-aspek keagamaan, aspek adat istiadat, aspek ras, aspek suku, aspek pembagian kelas sosial, dan sebagainya macamnya. Jadi faktor budaya ini dibagi menjadi 3, faktor budaya, subbudaya, dan juga kelas sosial. Nah, contoh dari faktor budaya ini misalkan karena saya adalah pemegang agama Kristen, saya Nasrani. Ketika Natal datang, saya akan membeli barang-barang yang berkaitan dengan Natal. Contohnya saya membeli pohon Natal, saya membeli topi Santa Claus, saya membeli ornamen-ornamen Natal lainnya. Nah, itu merupakan contoh dari subkultural, di mana saya membeli pernak-pernik Natal karena saya adalah penganut agama Kristen. Nah, yang kedua ada faktor sosial. Faktor sosial ini adalah faktor yang ditimbulkan karena adanya pengaruh dari lingkungan sekitar kita. Nah, faktor sosial ini bisa timbul karena 3 jenis. Yang pertama, adanya faktor dari keluarga, faktor dari kelompok referensi, dan juga peran dan status sosial. Contoh dari faktor sosial ini adalah ketika kita pergi ke suatu daerah dan berbelanja di toko tertentu yang disebabkan karena adanya pengaruh dari keluarga. Misalkan dulu orang tua kita pernah berbelanja di situ dan menjadi langganan. Jadi kita pergi ke sana itu karena adanya pengaruh dari keluarga. Terus juga kalau misalkan kita membelanja barang karena adanya review di internet, jadi kita tertarik untuk membelinya. Ataupun ketika adanya perbedaan peran atau perbedaan status sosial gitu. Jadi status sosial yang lebih tinggi akan membeli barang-barang yang jauh lebih tinggi dibandingkan status sosial yang biasanya. Yang ketiga ada faktor kepribadian. Faktor kepribadian adalah faktor yang timbul secara internal, secara diri sendiri, atau disebut dengan karakteristik pribadi. Jadi faktor pribadi ini bisa terpengaruh oleh 4 hal. Pertama, usia, yang kedua pekerjaan dan keadaan ekonomi, gaya hidup, dan juga kepribadian. Misalkan ketika saya akan membeli suatu barang karena saya menyukainya, misalkan saya menyukai musik, saya akan membeli barang-barang yang berkaitan dengan musik, misalnya gitar ataupun sound system dan lain sebagainya. Ataupun ketika saya memiliki gaya hidup yang hedon, yang suka berpesta pora, maka saya akan membeli barang-barang yang branded untuk mendapatkan atensi dari lingkungan sekitar saya. Ataupun ketika saya mempunyai pekerjaan yang mapan dan juga keadaan ekonomi yang baik, maka saya akan membeli barang-barang yang kelasnya di atas rata-rata. Nah, itu adalah contoh dari faktor kepribadian, di mana kita membeli barang karena adanya karakteristik pribadi masing-masing. Faktor yang keempat adalah faktor psikologis. Faktor psikologis adalah faktor yang timbul karena adanya tekanan psikologis. Entah sikap yang akan dikeluarkan itu suka atau tidak suka, atau selera masing-masing, itu bergantung terhadap psikologi orang masing-masing. Jadi faktor psikologis itu bisa dipengaruhi oleh 4 jenis. Yang pertama, jenis motivasi, yang kedua adanya persepsi, yang ketiga adanya
pengalaman, dan yang keempat adanya sikap dan keyakinan. Nah, kita bahas yang motivasi dulu. Yang motivasi ini contohnya ketika saya memiliki motivasi untuk membentuk badan yang atletis, maka saya akan memiliki perilaku membeli barang-barang yang menunjang kebutuhan saya. Contohnya saya akan membeli susu protein, saya akan membeli makanan rendah lemak, dan saya akan pergi ke gym untuk memenuhi kebutuhan saya membentuk badan yang atletis. Yang kedua ada persepsi. Persepsi itu misalkan orang-orang memiliki persepsi yang baik terhadap iPhone dengan menyangkut pautkan iPhone dengan kelas atas. Maka orang akan berkesimpulan bahwa dengan dia membeli iPhone, maka dia akan bergabung dengan orang-orang kalangan atas. Dan yang ketiga ada pengalaman. Pengalaman ini adalah pengambilan ilmu dari masa lalu. Contohnya ketika saya memiliki pengalaman yang baik ketika saya menggunakan produk A, maka ketika ada pilihan produk A atau produk B, saya akan memilih produk A karena saya memiliki pengalaman yang baik dengan produk A. Dan yang keempat ada keyakinan dan sikap. Keyakinan dan sikap ini contohnya misalkan ada produk baru, maka saya memiliki sikap yang berbeda-beda. Contohnya saya memiliki sikap yang akan menerima karena saya yakin produk baru akan memiliki inovasi yang baru juga.